Hendak dijadikan hewan kurban, seekor kerbau kabur ke jalan raya. Kerbau sempat menyeruduk motor dan masuk ke rumah warga hingga akhirnya bisa ditangkap. Banjir dan longsor melanda 2 kabupaten di Gorontalo, 800 keluarga terdampak. Libur panjang Idul Adha dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Salah satu yang dikunjungi adalah Taman Flora Surabaya yang menawarkan wisata gratis. Halo, selamat datang di program Indonesia Update. Saudara, selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi penting dan menarik dari seluruh penjuru tanah air. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Bersama saya Maidop Elfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kebakaran melanda pabrik pengolahan sosis di kawasan Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten. Korsleting listrik pada mesin produksi diduga jadi penyebab kebakaran. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman sempat terkendala kondisi bangunan yang sudah ambruk. Proses pemadaman memakan waktu selama kurang lebih 6 jam. Kasus kebakaran ini kini tengah diselidiki unit Reskrim Polsek Cikupa. Terbakar itu pengolahan bahan jadi makanan sosis. Yang terbakar bagian apa juga? Yang terbakar informasi dari pihak manajemen perusahaan itu korupsi, ruang korupsi. Untuk penyebab kita nggak mau ngambil keputusan, kita ada saksi dari manajemen perusahaan, beliau bilang dari korsleting listrik atau arus pendek. Proses penyembelihan hewan kurban diwarnai dengan kaburnya seekor sapi ke jalan raya di Bangkalan, Jawa Timur. Warga dengan sigap menangkap kembali sapi yang kabur. Info. Inilah sapi yang kabur hingga ke jalan raya di Bangkalan. Lepasnya hewan kurban yang berukuran cukup besar ini pun menjadi sorotan warga sekitar. Sejumlah warga sempat khawatir sapi akan mengamuk dan merusak warung yang berada di pinggir jalan. Berkat kerjasama warga sekitar, sapi pun akhirnya bisa ditangkap. Hewan kurban yang kabur juga terpantau di kawasan Lebak Picung, Kelurahan Cijoro, Lebak, Banten. Kerbau berlari-larian di tengah jalan yang ramai pengendara dan warga yang melintas. Aksi kerbau ini, saudara, sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan kerbau sempat menabrak motor di atas jembatan 2 hingga masuk ke rumah warga. Setelah kurang lebih 20 menit berada di dalam rumah, akhirnya kerbau pun berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini, 1 orang lansia penghuni rumah terluka. Kesini aja ya, masuknya ke rumah saya gitu. Saya kaget mau keseruduk gitu, terus masuk ke rumah mertua saya. Kan bingung saya mau ngambil gimana gitu ya, mau narik
malah mau diruduk, masuk lagi ke dalam. Ya yang rusak mah mangkok, piring lah segala ini nih kipas angin. Itu pada yang punya kerbau sempat ke sini nggak ngejar? Sempet. Berapa orang, Pak? Banyak. Yang dari Jagal juga kan keseret dia di sononya katanya keseret. Saudara, momen Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban mendatangkan berkah tersendiri bagi warga Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Semarang, Jawa Tengah. Mereka mendapat keuntungan cukup besar dengan menjadi pembersih hewan kurban. Warga Kampung Bustaman yang berada di Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah ini memiliki kesibukan tersendiri saat Hari Raya Idul Adha tiba. Mereka ramai-ramai mengerjakan pembersihan daging hewan kurban yang telah disembelih. Jasa pembersihan daging hewan kurban ini menjadi kegiatan tahunan yang mendatangkan berkah tersendiri bagi warga. Tiap tahunnya, saat Idul Adha, warga bisa mendapatkan keuntungan dari jasa pembersihan hewan kurban. Untuk pembersihan kepala dan kaki kambing diberi harga Rp75.000 hingga Rp100.000. Sedangkan untuk kepala dan kaki sapi diberi harga sekitar Rp350.000 hingga Rp400.000. Pembersihan membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. 1 jam sampai 2 jam lah, tinggal tingkat kesulitannya. Kalau hitam itu biasanya lebih lama. Mau apa, Bu? Kok lebih lama? Bulunya soalnya lebih lembut. Ya lebih dari 10. Ini tadi barusan mulai jam 8 kita udah dapat 7 kepala kambing. Satu hari itu bisa dapat berapa? Ya lumayan sih. Dalam 2 hari, warga rata-rata bisa mendapat permintaan jasa pembersihan 50 paket kepala dan kaki sapi serta kambing kurban. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk mengurangi sampah plastik saat membagikan daging kurban di Masjid di Solo, Jawa Tengah, mengimbau warga untuk membawa wadah sendiri. Sementara di Kota Sukabumi, Jawa Barat, daging kurban Presiden Prabowo Subianto ini dibagikan kepada warga oleh para santri. Warga RW 14 Kelurahan Purwosari, Solo, Jawa Tengah memiliki cara unik dalam membagikan daging kurban. Mereka tidak menggunakan kantong plastik atau tempat makanan lainnya. Warga yang berhak menerima paket daging diminta untuk membawa wadah sendiri dari rumah. Mereka juga tidak diperkenankan membawa kantong plastik karena memang tujuannya untuk mengurangi timbunan sampah. Cara ini disambut baik oleh warga yang tertib mengantre. Sebelum menerapkan inisiatif ini, panitia kurban melakukan sosialisasi kepada warga. Dengan begitu, persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Panitia kurban di RW 14 Kelurahan Purwosari membagikan 500 paket daging kurban baik sapi maupun kambing. Sebelumnya, warga sudah menerima kupon pengambilan dari panitia. Karena kan ini Kota Solo kan baru darurat sampah, nggih. Jadi kan ini ide yang bagus karena bisa mengurangi sampah plastik juga. Jadi kan lebih efisien pakai tempat sendiri aja, nggih. Jadi kan nanti bisa mengurangi sampah. Karena beberapa waktu yang lalu sudah ada sosialisasi dari Kelurahan Purwosari untuk mengurangi sampah. Jadi mungkin dari warga sudah memahami kondisi ini. Jadi mereka juga istilahnya cukup mendukung dan tidak memprotes untuk pengambilan hewan kurban dengan tidak menggunakan plastik. Sapi kurban jumbo seberat 1,2 ton bantuan Presiden Prabowo Subianto disembelih di Pondok Pesantren Miftahus-Sadah, Cigunung, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Penyerahan sapi kurban dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi Ayub Zaki, didampingi Wakil Wali Kota Bobi Maulana kepada pondok pesantren. Daging kurban dibagikan kepada warga di sekitar pesantren dan juga para santri. Bantuan hewan kurban dari Presiden diharapkan dapat memberi manfaat bagi warga dan para santri.
dikawal oleh dokter hewan dari DKP 3 Kota Sukabumi. Dari mulai beberapa minggu yang lalu sudah kita kawal, terutama kesehatannya. Jadi ini dijamin hewan kurban dari Presiden Prabowo ini dalam kondisi yang sehat, total beratnya 1,2 ton. Pengurus Pondok Pesantren Miftah Husadah mengapresiasi bantuan hewan kurban ini dan berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kebersamaan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Warga dari berbagai daerah memilih untuk mengisi masa libur panjang dengan berwisata. Taman Flora di Surabaya, Jawa Timur jadi salah satu destinasi favorit. Momen libur panjang Idul Adha dimanfaatkan warga Surabaya, Jawa Timur untuk berlibur bersama keluarga. Salah satunya di Taman Flora Kota Surabaya. Selain belajar aneka ragam tanaman, masyarakat juga dapat berinteraksi dengan berbagai hewan. Banyak tempat di Surabaya yang dapat Anda kunjungi selama momen libur Idul Adha kali ini. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, saudara, yaitu di Kebun Bibit Taman Flora yang berada di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, tepatnya di Surabaya Timur. Banyak aktivitas seperti yang akan ditunjukkan oleh juru kamera saya, Cilmi Ardiantovani. Di sini Anda juga dapat berinteraksi dengan satwa-satwa seperti memberi makan rusa timur, terus ada juga wahana playground untuk anak-anak. Karena di sini selain lengkap koleksi dari fauna dan juga floranya begitu, di sini juga menjadi jujukan bagi warga Surabaya untuk berlibur. Memberi makanan hewan merupakan salah satu aktivitas yang bisa dilakukan para pengunjung di Taman Flora, Kota Surabaya. Tempat wisata ini menjadi salah satu tujuan favorit warga Kota Surabaya. Antara lain karena lokasi yang tidak jauh dari pusat kota dan adanya beragam aktivitas menarik serta edukatif. Mulai dari mengamati binatang, hewan, belajar soal tanaman hingga bermain di playground. Banyak tumbuhan di kawasan wisata ini juga menghadirkan suasana sejuk yang turut menjadi daya tarik Taman Flora Kota Surabaya. Di sini kami bisa mengenalkan anak dengan rusa, kemudian juga melatih anak untuk berbagi dengan sesama makhluk hidup, utamanya hewan-hewan rusa di sini. Di sini juga wahananya cukup ramai kalau hari Minggu, kemudian juga bersih Pak ya tempatnya. Jadi anak-anak di sini bermain dengan senang dan juga ceria. Harapannya tetap dijaga ya Pak ya, karena memang kondisi rusa di Surabaya ini kan terawat Pak ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di beberapa tempat satwa lain mungkin ada yang rusanya kurus atau sakit. Kalau sementara di Surabaya ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan seterusnya bisa kondisinya sehat-sehat seperti saat ini. Pengunjung bisa berwisata ke Taman Flora Surabaya tanpa dipungut biaya. Hal ini pun menjadi salah satu alasan lagi yang membuat objek wisata ini diminati wisatawan. Alfian Rahmat, Hilmi Ardiantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya kita pindah ke Semarang. Bagi Anda yang saat ini sedang berlibur di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Update sore hari ini akan mengajak Anda untuk mencicipi lezatnya mie kopiok. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jinawi Rana dan juga juru kamera Dedi Setio. Jinawi, seperti apa nikmatnya rasanya mie kopiok di sana? Boleh gambarkan kepada kami, Jinawi? Ya, Maidok dan juga saudara, jika Anda berkunjung ke kota Semarang, belum lengkap tentunya rasanya jika belum menikmati kuliner khas kota Semarang. Bukan tahu gimbal dan juga bukan lumpia, tapi kali ini adalah mie kopiok. Nah, untuk mengetahui seperti apa rasa mie kopiok dan juga cara pengolahan dan pembuatannya, saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada Anda, saudara. Ayo. Halo, ini selamat siang. Dengan Bapak siapa? Saya Narno, Mbak. Pak Narno, Ya, Pak, betul. saya mau pesan 1 porsi mie kopiok, Pak. Boleh dibuatkan sekarang, Pak? Siap, Mbak. Oke. Nah, bisa dilihat di layar kaca Anda, saudara. Ini mie kopiok berbeda dengan mie yang lain.
Karena apa? Karena ada pakai mie warna kuning. Kemudian juga ada toge yang langsung dicelupkan ke dalam air panas. Kemudian juga berbeda lagi dari mie yang lain karena ini menggunakan lontong. Nah, sajiannya begitu cepat karena sekali dicelupkan, terus kemudian langsung ditiriskan. Lalu ada air panas yang masih tampak panas ya, ini tampak berasap. Bisa dilihat dari layar kaca Anda, kemudian diberi saus. Nah, ini sepertinya adalah saus dengan bumbu bawang putih yang merupakan bumbu khas dari mie kopyok itu sendiri. Lalu disajikan dengan kerupuk gendar. Nah, ini berbeda dengan kerupuk lainnya, ini merupakan kerupuk gendar, kerupuk yang sudah lama difermentasi begitu. Kemudian disajikan dengan menggunakan tahu pong. Tahu pong ini sendiri juga merupakan tahu asli dari Semarang. Kemudian disajikan dengan seledri dan bawang merah goreng. Lalu ada kecap dan sudah jadi. Nah, ini langsung sudah jadi nih Pak. Sudah jadi, Mbak. Cepat sekali ya Pak ya. Boleh diceritain sedikit nih Pak. Ini mie kopyok dari Bapak sendiri ini sudah ada sejak tahun berapa Pak? Mie kopyok ini dimulai dari orang tua kami, mulai usaha ini dari sekitar tahun 70-an. Iya, jadi saya tinggal meneruskan apa yang sudah dirintis oleh orang tua kami. Jadi, Oke, ini berarti umurnya sudah lebih dari 50 tahun berarti ya Pak? betul, Mbak. Kalau untuk satu porsi sendiri ini harganya berapa sih Pak? Kalau untuk sekarang satu porsinya harganya 15.000. Jadi, Rp15.000 ini cukup ramah di kantong ya Pak ya. Oke, kemudian boleh diceritain ini Pak, ini ada apa saja betul tadi yang saya sampaikan itu Pak? untuk mie kopyok sendiri bahannya ada lontong, ada mie kuning, ada tauge, ada tahu pong, terus ada kerupuk gendar, terus bawang goreng seledri ditambah dengan bumbu bawang putih. Jadi itu tadi yang andalannya tuh bumbu bawang putih itu ya Pak? Di bumbu bawang putihnya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mencoba untuk mencicipi ini. Boleh saya bawa sendiri nih Pak? Silakan. Coba ya Pak. Oke. Panas nggak ya ini? Oke, makasih ya Pak. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mencoba mencicipi satu porsi mie kopyok yang seharga Rp15.000 saja. Cukup ramah di kantong ini saudara. Oke, bisa Anda lihat? Boleh mendekat, boleh mendekat, boleh mendekat. Ini bisa Anda lihat saudara-saudara, tampilannya cukup menggiurkan. Ini berbeda dengan mie pada umumnya karena menggunakan piring. Biasanya kalau kita makan mie kuah menggunakan mangkok, tapi ini menggunakan piring. Saya akan mencoba untuk mencicipi kuahnya terlebih dahulu. Kuahnya berwarna coklat dan tadi masih panas. Oke. Rasanya gurih dan bawangnya itu loh, nendang. Bawangnya nendang, gurih dan segar. Memang kalau dari segi bumbu ini memang tidak terlalu berempah. Namun ini justru uniknya. Karena mie kopyok sendiri memberikan sensasi rasa yang segar dan juga cocok dengan cuaca kota Semarang yang panas begitu. Kadang panas, kadang hujan. Nah, cocok nih makan mie kopyok. Kita coba ya mie-nya ya. Karena ini pakai mie kuning nih. Saya juga belum pernah mencoba sebetulnya. Ini perdana saya nyoba mie kopyok langsung di hadapan pemirsa. Ini original, tanpa ada tambahan lain-lain, langsung dari piringnya. Kita coba satu suapan dulu. Kenyal, seger, apalagi ada togenya, ada seledri, ada bawang. Jadi begitu sampai di mulut, ini benar-benar light dan juga benar-benar seger gitu loh. Ada kecapnya, cuman nggak terlalu manis, tapi lebih dominan ke rasa gurih dan juga rasa bawang. Sekali lagi ya. Wah, ini cocok sekali bagi Anda yang ingin berkulineran di Kota Semarang, tapi juga harganya ramah di kantong dan juga kenyang. Nah, ini cocok sekali Maidov untuk para pengunjung yang datang ke Kota Semarang dan mencoba kuliner legendaris selain lumpia dan juga selain
tahu gimbal, ada mie kopyo. Dari kota Semarang, ini ada sajian sederhana dengan rasa yang melegenda. Dari kota Semarang, Gina Wirana, Dedi Setio, Kompas TV, Jawa Tengah. Oke, saya akan langsung terbang ke Semarang untuk menikmati lezatnya dan juga gurihnya mie kopyok. Terima kasih. Jinawi, jangan lupa minum ya. Dan pelan-pelan nanti keselak. Oke, baik. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi 800 keluarga terdampak banjir dan longsor yang melanda 2 kabupaten di Gorontalo. Dua unit rumah bertingkat di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran, warga berupaya memadamkan api. Butuh waktu 1 jam bagi petugas pemadam untuk dapat memadamkan api. Akibat kejadian ini, korban rugi 800 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pemuda tewas terkena ledakan petasan yang dipasang di balon udara. 2 orang lain mengalami luka bakar serius. Petugas Polres Blitar melakukan olah tempat kejadian perkara di kawasan Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Peristiwa terjadi jelang sholat Idul Adha. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar di wajah dan tubuh, namun nyawanya tak tertolong. Di Palembang, Sumatera Selatan, diduga tak bisa berenang seorang panitia kurban tewas tenggelam di anak sungai Musi di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Awalnya korban yang diketahui bernama Julianto pergi bersama 2 rekannya ke anak sungai untuk mencuci babat hewan kurban. Sesampai di TKP, korban yang mengira anak sungai itu dangkal menceburkan diri ke sungai. Namun dugaan korban salah, sungai ternyata dalam dan korban yang diduga tidak bisa berenang tenggelam. Jasad korban ditemukan warga setelah dilakukan pencarian selama 1 jam. Tim Liputan, Kompas TV. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Gorontalo mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor. Sekitar 800 kepala keluarga terdampak akibat bencana ini. BPBD Provinsi Gorontalo mencatat banjir terjadi di 5 desa di Kecamatan Biau, Gorontalo Utara. Tercatat sekitar 529 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, ketinggian air sempat mencapai 60 cm, sehingga sebagian warga mengungsi. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan penanganan pasca bencana. Keinformasi haji, saudara, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia melarang jemaah haji Indonesia melakukan lempar jumroh di Jamarot Mina pada pukul 10 pagi hingga 4 sore. Ini dilakukan demi kenyamanan dan juga keselamatan jemaah selama berada di Mina. Larangan melontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 4 sore diterapkan demi keselamatan jemaah dari paparan sinar matahari dan kepadatan di area Jamarot. Petugas haji mengimbau jemaah mengikuti arahan ketua kloter dan ketua rombongan serta menjaga kekompakan selama berada di Mina. Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan jemaah aman dan tidak terpisah dari rombongan dalam melakukan lempar jumroh. Para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Ada 10 pos di pos jaga di Jamarot ini ya. Di jalur Jamarot, dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Informasi haji tadi sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update. Jangan lupa untuk tetap saksikan Indonesia Update Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Meda Pelfrina, sampai jumpa.